Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam ya. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini saya di sebuah pematang sawah ya. Dan kali ini kita akan menuju ke sebuah, belum masuk situs ya, tapi ini sebuah penemuan yang lokasinya itu agak terpencil ya, atau agak delik ya. Dan di sini nanti kita akan berimajinasi ya. Kita akan merenung dan kita akan menelisik ya. Kita akan mencoba untuk menganalisa juga. Dan kita di sini juga mencari hiburan sebuah sejarah, karena sejarah itu pasti mau tidak mau akan dilakukan ya, atau mungkin akan sampai ke kita semua ya. Jadi semua kita nanti tuh semua hanya akan jadi sejarah teman-teman ya. Ini teman-teman, ini ada bekas-bekas rambut wewe ini. Ini bukan, ini adalah bekas-bekas dari rambut kambing yang dibuat korban kemarin. Lah, ini pun juga jadi sejarah loh teman-teman. Kenapa bisa menjadi sejarah? Karena kambing ini pernah hidup sebelum hari raya kurban ya, dan sekarang sudah wafat ya, sudah innalillahi ya, kembali kepada Sang Maha Cipta. Dan di sini juga ada, ini apa ini, kayu besar sekali ya. Ini kalau saya bisa angkat, ini saya pengen angkat dan kasihkan di depan rumah saya ya. Nah, ini teman-teman, di sana itu kayaknya ada orang tepuk-tepuk ya. Tepuk-tepuk apa, suara tepuk-tepuk alat pertanian kayaknya ya. Nah, ini teman-teman, saya akan melewati lokasi ini. Ini sudah agak dangkal ya, karena memang saya kesini itu sudah musim kemarau ya. Nah, nanti kira-kira kita akan menemukan apa ya teman-teman ya. Lokasinya masih sejuk dan ranum ya teman-teman ya. Andai saja ya teman-teman, di sini tuh ada artis ya, atau mungkin ada raja ya, atau mungkin ada petinggi-petinggi kerajaan gitu ya yang kesini, tentu saja lokasi ini akan jadi ramai ya. Atau mungkin ada itu apa ya, sekarang lagi hit-hitnya itu kan, sekarang itu lagi ada ini pengajian sholawatan tuh ya, dipimpin oleh para habaib gitu ya. Kalau di sini tuh diadakan sholawatan para petinggi-petinggi pengajian, mungkin rame ya. Coba kita akan menuju ya ke sana ya teman-teman ya. Lokasinya ada di sana gitu. Ini airnya agak kenceng nih. Ini kita akan coba ke sana ya teman-teman ya. Ini airnya agak deras sekali ya. Dan nanti tuh lokasinya ada di sana ya teman-teman. Ini itu memang apa ya, kalau dilihat dari struktur dan dari segi imajinasi waktu, itu betul-betul memang sudah tua ya lokasi itu ya. Yang jadi keistimewaan dan jadi apa ya, jadi unik itu memang lokasi itu memang belum ada yang tahu ya bagaimana kronologi sejarahnya ataupun bagaimana dahulu kalanya ya. Karena kan kalau tempat-tempat yang sering kita kunjungi itu sudah tahu jelentreh bagaimana dahulunya ya, atau mungkin sejarahnya ya. Tapi kalau yang ini itu belum ada yang tahu teman-teman. Apa dulu adalah mungkin apa itu namanya, kamar mandi kerajaan atau kamar mandi siapa gitu ya. Ini teman-teman ya, lokasinya kayak gini, pemandangannya masih sejuk ya. Meskipun di atas saya ini sudah terdapat sebuah bangunan pemerintah ya yang dibangun ya. Ini masih sejuk sekali, masih rindang ya. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ekspedisi kita kali ini kita susur sungai, karena bagaimanapun juga yang namanya sungai itu
menjadi saksi bisu akan sebuah peradaban di masa lalu ya. Jadi konon tuh kalau zaman dahulu itu konon korban-korban dari Belanda atau mungkin musuh-musuh itu agar lebih ringkas atau agar lebih cepat itu mereka itu, mohon maaf ya, itu dihanyutkan ke sungai-sungai gitu. Jadi dahulu ya, menurut cerita ya, saya pernah dengar cerita konon juga orang-orang Belanda itu kalau wafat atau mati itu ya ada yang cuma dihanyutkan di sungai ya, termasuk di Sungai Winongo ini ya. Tapi zaman dahulu kala memang itu ya memang cara cepat ya, jadi tidak usah dikubur ya. Dan ini teman-teman, di sini juga ada sebuah permadani. Ini permadani apa ini? Permadani zaman dahulu, dan ini pun juga menyimpan sebuah sejarah ya. Tentu saja permadani ini pernah digunakan oleh seseorang dan juga pernah tidur nyenyak di saatnya ya, pada waktunya permadani ini digunakan. Tentu orangnya pernah tidur nyenyak dan mungkin juga pernah bermimpi indah dan bermimpi buruk ya di permadani ini. Ini juga salah satu sebuah sejarah yang pernah terjadi ya. Kenapa TV Lebaran itu kok apa ya, seneng dengan sejarah atau hal-hal yang bernuansa masa lalu ya. Ya karena dengan kita melihat sebuah sejarah atau melihat suatu perjalanan waktu, itu bisa kita membaca sebuah iktibar bahwa semuanya hanya akan menjadi seperti itulah. Ini teman-teman, ini juga malah ada apa ini? Wah, ini malah lebih ngeri ini. Ini malah ini apa ini teman-teman ya? Ini loh. Wah, ini apa? Manusia ini. Ini malah ngeri ini. Apa ini? Bantal internasional atau bantal apa ini teman-teman ya? Wah, ini ngeri ini, atau bantal raja malah ini, atau bantal apa ya teman-teman ya, besar sekali. Kali ini malah saya baru menemukan saat ini, atau tempat buat latihan tinju ya. Ya tidak tahu, ini juga suatu sejarah teman-teman ya, karena bagaimanapun ini pernah digunakan orang. Kalau digunakan bantalnya ini ya tentu orang ini pernah bermimpi indah atau bermimpi buruk dengan bantal ini, atau mungkin juga kalau latihan tinju. Atau di sini ada apa ini, popok WW-nya apa ya, itu ada apa ini teman-teman? Nih oh, ya. Ada lubangnya teman-teman ya. Kita akan mencoba lagi, melangkah lagi teman-teman, untuk menelusuri jejak-jejak sebuah sejarah di sini ya. Saya itu selalu membayangkan ya, seandainya tempat ini tuh didatangi oleh Raja Jogja ya atau Gubernur Jogja ya. Kenapa? Karena kalau zaman dahulu ya, ini raja-raja pada zaman dahulu itu senang sekali dengan pengembaraan atau berjalan-jalan ya. Dibuktikan dengan kita kemarin sudah mengunjungi banyak yang namanya pesanggrahan ya, atau tempat-tempat yang ada histori dengan Kerajaan Mataram yang kita kunjungi di sisi pesisir atau tengah kota, atau mungkin juga di sisi barat dari Kabupaten Kulon Progo kemarin. Itu menunjukkan bahwa raja-raja di masa lalu itu senang melakukan perjalanan atau ya ibaratnya mengembara gitu ya. Nah, jadi saya juga membayangkan seandainya raja kita saat ini atau Gubernur Yogyakarta saat ini itu mau mengembara di sini ya, atau mungkin mengunjungi ya, atau mungkin malah tidur di sini ya, itu saya temani nanti ya. Itu saya bisa bayangkan tentu saja tempat ini akan menjadi ramai, atau ya sekali-kali ramai lah ya. Atau ada yang datang kemari gitu ya. Atau mungkin ya akan apa ya, seru lah, intinya seru, bukan ramai ya, seru ya. Jadi kan mengembara, karena di sini juga ada terdapat sebuah jejak-jejak masa lalu. Itu apa teman-teman? Nih saya dekatkan ya, ini juga suatu sejarah teman-teman. Nih saya dekatkan ya, pasti para cowok atau wanita tahu ya ini benda apa ya ini ya toh. Ini loh, ini juga sebuah sejarah dan dipakai oleh seseorang ya. Siapa tahu yang memakai ini juga wanita cantik ya, atau mungkin seorang putri dari saudagar, atau mungkin pejabat, atau mungkin juga mungkin bupati ya atau apalah, yang penting orang-orang tinggi ya. Kita oke, tebak itu apa teman-teman ya. Wah, nih tanahnya juga longsor ya teman-teman ya. Kita coba telisik, kita analisa, siapa tahu di sini terdapat sebuah jejak-jejak yang bisa kita baca atau bisa kita analisa ya. Ini teman-teman ya, lokasinya masih ranum dan sejuk ya.
walaupun di atas ini sudah ada program atau proyek dari pemerintah. Lah ini teman-teman, wah ini pohonnya sudah jatuh ya. Oh kok pohon kok jatuh ya, sudah tumbang. Coba kita lihat di sekitar sini teman-teman, siapa tahu kita menemukan jejak-jejak sebuah sejarah. Jadi seandainya saja, makanya saya tuh selalu berandai-andai ya, seandainya di tempat-tempat sepi seperti ini tuh ada seorang raja atau mungkin seorang gubernur atau mungkin presiden ya, itu mau ke sini duduk-duduk jago ngopi atau mungkin tidur di sini, berkemah di sini gitu ya. Jadi tempat-tempat yang jarang dikunjungi orang itu kalau bisa dikunjungi gitu loh. Itu bagaimana? Ya ini teman, oh ini di mana ya lokasi kemarin ya yang kita temukan batu batanya yang besar ya. Oh ini ada apa ini? Nah ini teman-teman, inilah yang akan kita ekspedisi kita kali ini ya. Memang ini kayak sebuah lubang. Kalau orang menganggap sih kalau bentukan lubangnya seperti atau pralonnya seperti itu tuh memang di era yang baru atau era Belanda ya. Tapi kalau kita lihat ke bawah, ini kita lihat ke bawah ya. Ini batu batanya ini di era masa lalu betul. Ini kalau kita bandingkan dengan batuan-batuan yang berada di Keraton Jogja saat ini, itu jauh lebih tua yang ini batu-batu lama. Kalau kita sinkronkan atau kita sandingkan dengan batuan yang ada di Bambang Lipuro, yaitu situs Mikit ya. Situs Mikit itu adalah sebuah situs yang batu batanya itu dulu konon mau dibuat sebuah masjid oleh Panembahan Senopati, karena kan dulu Kerajaan Mataram itu sebenarnya ada di Bambang Lipuro ya, tapi karena sesuatu hal ya, salah satunya adalah karena dihimpit oleh dua kekuasaan yang besar di saat itu, yaitu Mangir dan Paker. Pada akhirnya kerajaan itu tidak jadi didirikan di Bambang Lipuro, dan bekas-bekas mungkin bahan-bahan bangunan yang akan dipakai buat membangun kerajaan termasuk masjid itu, yaitu situs Mikit itu batuannya seperti ini besarnya, besar sekali teman-teman ya. Coba kita akan bongkar-bongkar ya, biar pemirsa TV Lebaran bisa melihat besarannya itu seperti apa itu ya. Atau ini peninggalan Belanda gitu juga bisa. Jadi terus batuannya itu diambilkan dari bekas-bekas batu bata kerajaan juga bisa. Tapi kalau saya lihat ya dari struktur tanahnya ini itu sudah sangat keras sih, sudah sangat sudah sangat kental sekali. Jadi itu juga menunjukkan sebuah gambaran waktu, memang waktu ini sudah lama. Ini kita lihat juga ada pecah-pecahan batu bata ini. Sangat kuat sekali itu batu bata ya. Dan di sini saya juga pernah menemukan sebuah batuan. Nah, besok kita perlihatkan batuan kayak apa ya? Ya kok itu juga batu lama ya. Karena batuan itu saya lihat di sini. Nah ini teman-teman, di sini batu bata itu sampai di sini ya, pecah-pecahannya ini sampai sini. Jadi batuannya itu sampai sini. Ini lihat teman-teman ini. Nih. Sini memanjang ke sana ini remuk-remukannya itu ada di sini, batuannya ini. Nah, apakah ini juga termasuk salah satu dari peninggalan atau mungkin jejak-jejak Mataram atau mungkin jejak-jejak dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sini ya. Jadi yang jadi unik itu memang lokasi ini itu memang apa ya, kalau dibilang ya jauh juga dari Keraton Jogja ya, tapi di sini juga tidak jauh dengan situs Mikit Bambang Lipuro ya. Tidak jauh juga dengan situs Kademangan Paker ya. Jadi apakah di sini juga dulu itu tempat transit sementara para raja-raja di masa lalu ya? Karena kita toponimkan dengan kampung yang ada di sini. Jadi kampung yang ada di barat saya ini itu namanya itu adalah Kebun Dalem gitu. Kalau kita artikan kebun itu ya mungkin sebuah taman. Tapi kalau arti dari dalam itu kan mungkin kayak sebuah orang penting ya, atau raja ini.
Coba kita akan mencoba melihat situasi dari atas ini. Kira-kira di atas ada apa, atau malah tiba-tiba saya lihat ke atas tuh sudah berdiri kerajaan ya, atau mungkin sudah berdiri raja ini ya. Jadi saya membayangkan sekali ya, di tempat-tempat sepi seperti ini itu ada orang-orang penting yang mungkin mau mengembara ya, mengembara tapi tidak diketahui orang tuh kayak apa, kayak Pak Harto ya. Pak Harto dulu itu sering mengembara tapi tidak diketahui orang. Wah, di sini banyak sampah teman-teman ya. Jadi saya membayangkan seandainya Pak Gubernur Yogyakarta atau Raja Jogja itu di sini ya, berkemah di sini ya. Yuk, sah-sah saja kan kita sebagai rakyatnya itu apa ibaratnya? Ya berandai-andai gitu. Wah, ini kayaknya nggak bisa naik teman-teman ya. Coba saya akan naik ya, coba. Nah, inilah teman-teman ya lokasi dari pemandangan di atas dari situs tadi. Dan di sana itu lah, ini adalah bangunan yang dibangun oleh pemerintah yang masuk ke pelosok desa ya. Ini nih. Jadi ini loh, ini pemandangannya sini. Terus yang di sisi sana itu adalah Kampung Bondalem. Kita turun lagi aja ya. Jadi suasananya di atas kayak gitu teman-teman. Kita akan kembali turun. Kita akan loncat biar kita kayak pendekar ya, karena kita ibaratnya seperti zaman dahulu kala. 1, 2, 3. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Kita mengekspedisi kali ini sebuah sungai dan sebuah penemuan masa lalu di Sungai Winongo ya. Ini tepatnya di Sungai Winongo ya. Ini belum ada yang belum ada yang kesini kayaknya, youtuber ya, kecuali TV Lebaran ya. Ya karena memang ya lokasinya mungkin juga nggak terkenal, juga mungkin tidak ada runut sejarahnya bagaimana dahulu ya. Tapi TV Lebaran suka sih dengan situs-situs yang delik-delik kayak gitu ya, karena bagaimanapun juga di sini pernah terdapat sebuah waktu ya, sebuah keeksisan sebuah tempat ya. Kalau ini dulu adalah suatu rumah atau mungkin suatu pemandian, atau mungkin juga pesanggrahan kecil. Tentu saja dahulu karena di situ terdapat sebuah sosialisasi manusia yang mungkin bikin sahdu kalau kita baca ya, karena sebuah waktu itu sudah sangat lama kalau saya lihat dari struktur bangunannya ya, atau batu-batanya. Ya itu aja teman-teman, laporan dari TV Lebaran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang bersama. Kita belajar bersama dengan meneliti dan mengekspedisi bersama sisa-sisa waktu masa lalu yang tertinggal lewat sebuah sejarah. Karena bagaimanapun juga kita akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.